Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, muslimin dan muslimat dimanapun berada, alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemudahan dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun ini, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabah doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa sekalian, pada kali ini tentunya kita semua ingin doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di luar bulan Ramadan, terutama di dalam bulan Ramadan ini. Nah, sahabat sekalian, pemirsa yang dirahmati Allah, ternyata ada yang dapat menyebabkan doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ini membuat kita gelisah, membuat kita khawatir. Kita sudah banyak berdoa kepada Allah, namun doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah yang menyebabkan doa kita terhalang atau tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi? Pemirsa sekalian, ada satu kisah. Kisah ini diambil dari hadis Rasulullah SAW yang disampaikan oleh sahabat beliau Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini sahih. Diceritakan bahwasanya Rasulullah SAW menceritakan kepada para sahabatnya, di suatu hari ada seorang lelaki musafir yang sedang dalam perjalanan. Lelaki ini berjalan di padang pasir dalam keadaan berpuasa, dan dalam perjalanan itu hartanya dirampas oleh orang lain. Kemudian dia tersesat di jalan itu. Dia pun berdoa kepada Allah, mengangkat tangannya. Lalu Rasulullah SAW menyampaikan pada para sahabatnya, bagaimana mungkin doa orang tadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan pakaiannya haram, yang dimakannya haram. Itulah yang menyebabkan doanya tidak dikabulkan. Pemirsa dimanapun berada, dari kisah yang disampaikan tadi, tentunya kita sudah mengetahui salah satu penyebab doa kita terhalang atau tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perkara yang melekat pada tubuh kita adalah perkara yang haram. Makanan kita haram, pakaian kita haram. Sedangkan dalam kisah tadi, seorang musafir tadi memiliki kriteria, 4 kriteria akan diijabah doanya. Yang pertama, dia seorang musafir, kemudian berpuasa, kemudian dia dizolimi, dan juga dia sudah mengangkat tangan kepada Rabb-nya. Pemirsa sekalian, maka dari itu kita harus berhati-hati betul. Jangan sampai apa yang kita makan, apa yang kita pakai dari hasil yang haram. Haram ini baik dari zatnya maupun haram dari cara kita mendapatkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan kita dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 168. Kata Allah, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang ada di bumi. Wala tattabi'u khutuwati syaiton, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan kita, jangan sampai kita mengikuti langkah setan. Namun terkadang di zaman seperti sekarang ini, sebagaimana yang telah diperingatkan oleh Nabi, kelak akan datang zaman di mana seseorang tidak akan peduli dari mana dia mendapatkan harta, baik dari cara yang halal maupun cara yang haram. Pemirsa sekalian, kita tidak ingin doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Kita minta diberi sehat, kita minta diberi rezeki, kita minta doa anak kita supaya menjadi orang yang sukses. Namun perkara haram, baik makanan maupun pakaian kita, menghalangi kita
menghalangi doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, sebutir nasi yang kita bawa ke rumah kita, makanan, pakaian, haruslah halal. Kita harus berhati-hati betul. Jangan sampai kita membawa diri kita dan keluarga kita ke dalam kebinasaan. Dan tentunya daging yang tumbuh dari makanan yang haram, tempat yang layak adalah neraka. Nauzubillah min dzalik. Demikianlah kesempatan kali ini, mudah-mudahan kita semua senantiasa dapat memperoleh rezeki yang halal, dan tentunya doa-doa kita dapat sampai dan ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.